semuanya, Suki Hotu, semoga Anda semua berbahagia. Nah, kali ini Bante mau awali dengan materi ya. Materinya Bante ambil salah satunya dari Ita Sutta. Ita Sutta, sebentar ya. Ini Bante ambil dari Anguttara Nikaya, ya, kelompok 5, Sutta nomor 43. Ita Sutta, yang diharapkan semua orang, ya. Jadi saat itu Buddha ada di dekat dengan Anathapindika, ya, di Sawati sepertinya di sini. Saat itu Anathapindika mendatangi Sang Bagawa dan lalu duduk di satu sisi. Kemudian Sang Bagawa berkata kepada Anathapindika bahwa berumah tangga ada 5 hal ini yang diharapkan, diinginkan, disukai dan jarang diperoleh di dunia ini. Pancime gahapati dhamma ita kanta manapa dulaba lokasming. Apa kelima ini? Ayu gahapati ito kanto manapo dulabo lokasming. Umur panjang, ya. Yang kedua, wano ito kanto manapo dulabo lokasming. Cantik, ganteng, rupawan. Lalu sukang, itang kantang manapang dulabang lokasming. Kebahagiaan. Yang keempat, ketenaran. Iaso ito kanto manapo dulabo lokasming. Dan mati masuk surga, ya. Saga ita kanta manapa dulaba lokasming. Jadi 5 ini, umur panjang, lalu cantik atau rupawan, kebahagiaan, kemasyuran, dan alam surga, jadi dewa. Dikatakan setelah meninggal ini diharapkan, diinginkan, disukai dan jarang diperoleh di dunia ini. Nah, kondisi-kondisi ini ketika Anda lihat di Zoom-nya bagaimana? Ada yang ini. Oke, ya. Ya, jadi kelima hal tersebut, kecantikan, kecantikan, kebahagiaan, kemasyuran, dan umur panjang dan alam surga diharapkan, diinginkan, disukai, dan jarang diperoleh di dunia ini. Ketika Anda sudah memperoleh 4 ini, salah satu dari 4 ini, ya Anda beruntung. Kecuali yang 5 ya. Yang 5 nanti. Kalau enggak sekarang. Kalau yang sudah Anda memiliki yang 4 ini, ya Anda bisa katakan Anda beruntung. Nah, kelima ini adalah hal yang diharapkan, diinginkan, disukai, dan jarang diperoleh di dunia ini. Ya. Mati ulang. Ayu, wano, sukang, yaso, saga. Tiap hari Anda Bante doain ayu, wano, sukang, balang. Semoga ayu, wano, sukang, balang. Didoain terus. Ya, karena ini hal-hal yang sangat sulit. Tapi dikatakan lagi, untuk mendapatkan ini, kelima kondisi ini dikatakan tidak dapat diperoleh melalui doa-doa saja atau aspirasi-aspirasi saja. Semoga saya umur panjang, semoga saya rupawan, semoga saya
punya kebahagiaan, semoga saya terkenal, semoga saya nanti mati masuk surga. Enggak cuma sekedar doa-doa saja, enggak cuma sekedar aspirasi saja, semoga dengan kebajikan saya ini penyakit saya sembuh, semoga dengan kebajikan ini saya umurnya panjang, semoga pokoknya semoga ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dikatakan kelima ini yang disukai, diharapkan, diinginkan, jarang diperoleh, dapat diperoleh hanya dengan berdoa, dengan cuma bertekad saja, dengan cuma beraspirasi saja, siapa yang nggak akan kekurangan? Ya kan? Dengan mudahnya. Ternyata masih ada yang pendek umur, masih ada yang kurang rupawan, kurang ganteng, kurang cantik, masih ada yang kurang bahagia, masih ada yang kurang terkenal gitu kan. Kalau semuanya gampang didapatannya dengan berdoa, semuanya pasti perfect. Ya kan? Semuanya pasti sempurna, semuanya pasti eh, mendapatkan apa yang diharapkan, yang diinginkan, termasuk idame punyang nibanasa percaya hotu, idame punyang asawa kayang wahang hotu, termasuk cuma sekedar aspirasi dong. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan mengkondisikan terkikisnya kekotoran batin. Ya kan? Itu sering kan di ini kan, nggak bosan-bosan deh ya. Idame punya nibana sa percaya itu semoga eh, kebajikan yang sudah saya lakukan mengkondisikan pencapaian nibana. Sama. Kalau Anda cuma sekedar beraspirasi saja, semua orang pasti masuk nibana. Kalau gampang, ya. Makanya ini tidak cukup hanya dengan berdoa atau beraspirasi. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Nah, seseorang yang berikutnya yang menginginkan umur panjang seharusnya tidak berdoa saja demi umur panjang atau bersenang-senang di dalamnya atau secara pasif merindukannya. Ya, tapi seseorang yang menginginkan umur panjang harus mempraktekkan jalan yang mengarah pada umur panjang. Anda harus praktekkan jalan yang menuju umur panjang. Makanannya harus sehat, tidurnya harus cukup, ya kan? Itu salah satu cara untuk umur panjang. Jaga jaga pola hidup Anda dengan baik, pola hidup sehat, ya kan? Jangan banyak pikiran salah satunya, ya kan? Ini umur panjang juga gitu kan, mencegah, istilahnya mencegah umur pendek, ya kan, biar free. Terus juga sering berdana berdana makan, ya kan, berdana makan akan mengakibatkan Anda jadi ayu wano sukang balang. Itu salah satunya. Tidak membunuh makhluk hidup lain, itu juga menyebabkan Anda jadi umur panjang, ya kan. Membebaskan makhluk lain, ya kan, itu juga kondisi-kondisi yang menunjang Anda menjadi ada potensi untuk umurnya panjang. Nah, itu ya kira-kira. Jadi lakukan hal-hal yang memang jalan yang mengarah pada umur panjang itu sendiri, termasuk ya termasuk yang lainnya juga.
termasuk yang lain juga. Karena ketika ia mempraktikkan jalan yang mengarah pada umur panjang, maka itu akan mengarah pada diperolehnya umur panjang. Dan dia akan memperoleh umur panjang apakah di surgawi ataupun sebagai manusia. Ya, ini pun berlaku dengan yang lain. Anda mau cantik, Anda mau rupawan, Anda mau ganteng, Anda harus memperhatikan penampilan Anda. Gitu kan, baik secara internal ataupun eksternal. Baik ya cantik secara dalam, inner beauty, ataupun penampilan. Itu pun Anda harus perhatikan untuk menunjang ya kecantikan Anda. Ya, penampilan Anda harus perhatikan kira-kira supaya Anda terlihat rapih. Ya kan, juga sikap juga harus Anda perhatikan. Ini pun berlaku bagi para biku. Biku harus pakai jubahnya rapih. Ya kan, biku nggak boleh sembarang. Ya, itu pun dilakukan. Cara bersikap juga sama. Biku harus ketika misalnya pergi ke perkampungan gitu harus saya bersikap yang pantas ya. Itu pun akan menjaga penampilannya. Nah, hal-hal seperti ini yang nggak boleh sembarangan. Ini yang akhirnya kondisi-kondisi yang membuat seseorang terkesan dengan apa yang kita lakukan. Ini artinya hal-hal yang mengarah kepada tujuan sekali lagi. Ya, nah, ini disebutkan cantik, terus menjadi happy, bahagia, dan juga terkenal juga setelah itu alam surga. Nah, Anda harus melakukan hal-hal yang sesuai, yang mengarah ke sana. Enggak cuma sekedar berdoa saja, enggak cuma sekedar beraspirasi saja, enggak cuma sekedar bertekad saja, termasuk juga pencapaian nibbana. Ya, termasuk juga yang sering kita lakukan beraspirasi idame punya nibbanasa pajayo kotu. Idame punya asawakayang waham kotu. Itu pun juga tidak cukup hanya dengan berdoa saja. Tidak cukup hanya beraspirasi saja. Anda pun harus melakukan hal-hal yang mengarah kepada pencapaian nibbana itu sendiri. Makanya selalu Bante katakan di berbagai kesempatan, jangan terjebak dengan ritual, jangan terjebak dengan rutinitas, jangan terjebak dengan seremonial. Ya, Anda harus mempraktekkan yang sesuai. Kalau memang Anda memang mau istilahnya mencapai apa yang Anda inginkan. Kalau memang Anda betul-betul ya ingin mencapai nibbana, artinya Anda menginginkan terbebas dari penderitaan, ya Anda harus melakukan hal-hal atau melakukan perbuatan baik atau kebajikan atau hal-hal apapun yang memang mengarah pada pembebasan itu sendiri. Kalau tidak, ya ada istilahnya itu lagi, NATO, ya kan? No action, talk only. Nah, itu kan terkenal. Nggak ada aksinya, ngomong doang gitu. Mau mencapai nibbana tapi belok-belok dulu gitu. Nah, nggak sesuai, nggak akan bisa. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang jadi kita harus mengerti ini, kita harus memahami ini. Jadi ketika memang Buddha menjelaskan sebenarnya, Buddha menjelaskan apa yang memang harus dilakukan. Karena sekali lagi, Dhamma ini ajaran praktek. Dhamma ini mempraktekkan sesuatu yang akan mengarah kepada tujuan pembebasan itu sendiri. Makanya ketika Anda memang menginginkan pencapaian nibbana, Anda harus menjadi praktisi Dhamma.
Anda harus mempraktekkan dhamma yang Anda lakukan dengan baik. Anda harus sekali lagi, Bante nggak akan bosan-bosan, Anda harus mengerti apa yang Anda praktekkan. Ya, Anda harus menangkap esensi atau nilai-nilai dari praktek dhamma itu sendiri. Berdana, Anda harus mengerti. Tujuan Anda berdana, kalau Anda memang mau mengarah ke nibbana, ya, Anda harus arahkan niat Anda atau tujuan berdana Anda untuk mencapai nibbana. Begitupun juga pelaksanaan sila Anda, kalau Anda memang benar-benar memang mau terbebas dari penderitaan, Anda harus mengarahkan praktek sila Anda untuk mendukung pencapaian nibbana. Begitupun juga praktek meditasi Anda. Kalau Anda memang betul-betul mau mencapai nibbana atau terbebas dari penderitaan, Anda harus mengarahkan, ya kan, tujuan atau niat Anda, tujuan Anda dalam praktek meditasi untuk mengarah ke nibbana. Apa nibbana itu sendiri? Bagaimana mengarah ke nibbana itu sendiri? Ya kan? Anda harus mengerti. Ya, mengarah ke nibbana artinya terbebas dari kemelekatan. Terbebas dari kemelekatan itu sendiri. Itu yang istilahnya sesuatu yang harus Anda lakukan untuk terbebas dari penderitaan itu sendiri. Membebaskan diri Anda dari kemelekatan. Kemelekatan terhadap apa? Kemelekatan terhadap kekotoran batin. Ya, kemelekatan terhadap kekotoran batin. Apa itu kekotoran batin? Ya, loba, dosa, moha. Anda harus melakukan itu. Jadi ketika Anda berbuat baik, Anda harus minimal mengendalikan diri Anda dari kekotoran batin. Supaya Anda tidak melekat pada saat itu. Pada saat Anda berbuat baik, Anda berdana, bebaskan diri Anda dari loba, bebaskan diri Anda dari dosa, dan juga bebaskan diri Anda dari moha. Ketika Anda menjaga sila pun sama. Bebaskan diri Anda dari loba, keserakahan. Saat itu, bebaskan diri Anda dari dosa, kebencian pada saat itu, dan juga bebaskan diri Anda dari moha atau kebodohan batin pada saat itu. Begitupun juga sama, ketika Anda lagi meditasi, Anda pun harus membebaskan diri Anda dari loba, dari keserakahan, dari keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, Anda harus memurnikan pikiran Anda. Begitupun juga Anda harus membebaskan kebencian Anda ketika Anda meditasi. Anda harus lepaskan pada saat itu. Begitupun juga dengan moha, kebodohan batin. Anda harus membebaskan diri Anda dari kebodohan batin Anda pada saat itu ketika Anda praktek meditasi. Nah, ini hal-hal yang akan mengarah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau Anda memang benar-benar menginginkan pencapaian nibbana, menginginkan terbebas dari penderitaan. Ini harus Anda renungkan lagi dan lagi, Anda harus cek lagi. Kira-kira seperti itu. Apakah Anda betul-betul mau mencapai nibbana? Tidak mempunyai nibbana sapacaya itu, apakah Anda betul? Apakah dengan tulus Anda mengucapkannya? Nah, Anda harus kaji lagi. Kalau tidak, ya Anda cuma sekadar ya seperti itu, aspirasi saja, cuma sekadar bertekad saja, nggak ada actionnya, kira-kira. Nah, itu yang Anda semua, kita semua lah ya, yang harus merenungkan ini. Makanya kita harus mengerti esensi dari praktek dari dhamma itu sendiri. Karena apapun bisa kita lakukan, apapun ada caranya. Kalau kita menginginkan sesuatu, ada caranya. Sekali lagi, bukan hanya sekedar berdoa saja, bukan hanya sekedar beraspirasi saja,
Tapi dengan mempraktekkan cara, dengan mempraktekkan sesuatu yang memang mengarah ke sana, pasti akan dapat, ya kan? Kira-kira seperti itu. Jadi tidak hanya berdoa demi, misalnya di sini menginginkan kemasyhuran, seharusnya tidak berdoa demi kemasyhuran atau bersenang-senang di dalamnya atau secara pasif merindukannya. Hanya menginginkannya saja tanpa usaha, tanpa mengarahkan, kita akan sia-sia. Kira-kira. Jadi apa yang dilakukan? Harus mempraktekkan jalan yang mengarah pada kemasyhuran. Ya, sekali lagi Bante ulang lagi ya. Ketika Anda memang mengarah mau ke nibbana atau terbebas dari penderitaan, Anda harus mengarahkan setiap usaha Anda ke sana. Apapun. Dari pikiran Anda, dari ucapan Anda, juga dari perbuatan jasmani Anda. Dengan begitu, Anda akan sinkron dengan tujuan Anda. Ya kan? Nah, ucapan, pikiran, ucapan, dan juga perbuatan badan jasmani. Ini kan 3 saluran perbuatan. 3 saluran perbuatan, Anda harus sinkron ke sana. Anda harus mulai mengarah ke sana. Melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan, kita melakukan perbuatan. Ya, perbuatan baik kita melalui pikiran, perbuatan baik kita melalui ucapan, perbuatan baik kita melalui jasmani, kita harus arahkan ke sana. Arahkan kepada tujuan kita itu sendiri. Dengan begitu, Anda akan mengumpulkan kualitas-kualitas baik yang memang mengarah ke sana nanti. Sekali lagi. Ya. Nah, ini sambungannya ya. Kayaknya semua bisa diperoleh ketika kita memang mengarahkan ke hal-hal yang memang mengarah ke sana. Jadi bagi seseorang yang menginginkan umur panjang, kecantikan, kemasyhuran, pengakuan surga, keluarga-keluarga mulia, dan kesenangan luhur secara berturut-turut, para bijaksana memuji kewaspadaan dalam melakukan perbuatan-perbuatan berjasa. Dengan menjadi waspada, orang-orang bijaksana aman dalam kedua jenis kebaikan, kebaikan dalam kehidupan ini dan kebaikan di dalam kehidupan mendatang. Ya, ini akhir dari sutta ini. Ya, sama juga ketika kita menginginkan pencapaian nibbana atau terbebas dari penderitaan, ya, yang perlu diperhatikan adalah kewaspadaan. Kewaspadaan tentang cara kita melakukan sesuatu. Sudah sesuai dengan arahnya atau tidak. Ya, dengan begitu, nah di sini para bijaksana memuji kewaspadaan dalam melakukan perbuatan-perbuatan berjasa. Ya, dengan menjadi waspada, maka orang-orang bijaksana akan aman dalam kedua jenis kebajikan, kebajikan dalam hidup ini dan juga hidup yang akan datang. Kalau kita aware, kalau kita menyadari ini, kalau kita waspada, apa mada di sini kan, apa madang pasang santi. Ya, waspada, penuh kesadaran dalam melakukan kebajikan, walaupun kita belum mencapai apa yang kita harapkan, misalnya mencapai nibbana, pada kehidupan ini kita pun aman. Karena kita melakukan kebaikan dengan penuh kesadaran, artinya dengan berkualitas. Kebaikan kita berkualitas. Sehingga kita akan aman dalam kondisi apapun, dalam komunitas apapun, dalam situasi apapun. Karena tidak akan ada celah untuk dihina, tidak akan celah untuk dikritik. Ya kan? Kita istilahnya tidak membuat cacat dalam kebajikan itu sendiri.
kewaspadaan itu. Makanya itu juga perlu. Nah, di sini, ya, ini yang harus kita pahami dengan baik, bagaimana Buddha, kita lihat dari sini aja, Buddha mengajarkan kita untuk konsisten dengan tujuan itu sendiri. Ya, inilah cirinya Dhamma, inilah cirinya guru yang hebat. Beruntung kita punya Buddha yang mengarahkan kondisi-kondisi yang sesuai. Ya, ya kan? Tergantung tujuan kita. Kalau Anda mau duniawi, Anda harus fokus terhadap duniawi Anda, tujuan duniawi Anda. Mau berpanjang, mau sehat, mau terkenal, fokus ke sana. Ini istilahnya fokus, ya kan? Poinnya adalah fokus. Anda mengarahkan kepada tujuan Anda. Ketika Anda juga mengarah kepada spiritual atau pencapaian adi duniawi, pencapaian nibbana, Anda pun harus fokus terhadap hal tersebut. Ketika Anda sedang melakukannya, minimal on the spot, minimal present moment, minimal pada saat Anda melakukan kebajikan, Anda harus fokus mengarah ke sana. Dan Anda harus mengerti apa yang Anda lakukan, apakah sudah sesuai tidak dengan arah Anda. Ya kan? Itu juga harus Anda lakukan. Nah, di sini. Dengan begitu, ada peluang kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, ini caranya, ini pesan dari Buddha di dalam sutta ini. Ya. Apa sih ciri Dhamma yang Buddha ajarkan? Buddha mengajarkan Dhamma yang bagaimana sih? Ya. Ini juga untuk bisa mengarahkan kepada penembusan Dhamma itu sendiri, Anda harus mengerti, ya, bagaimana sih Buddha mengajarkan Dhamma itu ke murid-muridnya, atau apa sih tujuan dari Buddha mengajarkan Dhamma, purpose-nya apa, aim-nya apa sih targetnya, apa sih goal-nya yang Buddha inginkan, dan juga yang Buddha telah capai, dan Buddha juga inginkan itu juga dilakukan oleh murid-muridnya. Ya, itu ada. Ya, di sorry. Nah, di sini di dalam Mahawibangga para jikanda, para jikakanda, saat itu eh, Buddha ditanya oleh seorang Brahmana di Weranja. Ya, dan kebetulan Brahmana ini tahu bahwa ada seorang Buddha, ya, Buddha, dan dia pun mendengar berita tentang Buddha, bahwa Buddha adalah seorang yang luar biasa dengan banyak pengikut. Saat itu Buddha sedang menetap di Weranja dengan 500 biku, ya, saat itu. Nah, betapa Gautama ini memiliki reputasi baik, ya. Dia dikatakan di sini iti piso bagawa arahang sama sambudo wijajana sampano sugatolo kawidu anutaro purisa dhamma sarati. Nah,
Sata Dewa Manusana. Beliau adalah seorang yang sempurna, seorang Buddha yang tercerahkan, lengkap dengan pandangan terang dan perilaku yang berbahagia, pengenal dunia dan sebagainya. Nah, jadi dengan pandangan terangnya, beliau telah melihat dunia ini bersama dengan para dewanya, para raja kematiannya, para makhluk-makhluk tertingginya, masyarakat ini bersama dengan kaum monastik dan para brahmana, para dewa dan sebagainya. Jadi ajarannya juga indah di awal, indah di pertengahan, ya, baik di awal, baik di pertengahan, dan baik di akhir. Dan memiliki tujuan sejati dan telah disampaikan dengan baik. Tujuan sejati dari ajaran Dhamma dan telah disampaikan dengan baik. Nah, beliau menetapkan kehidupan spiritual yang murni dan lengkap sempurna. Di situ. Jadi orang zaman dulu ya Brahmana sangat kagum dengan ininya Buddha. Nah, jadi adalah baik untuk menemui orang sempurna demikian. Oke. Lalu setelah bertukar sapa, ya, tapi ada hal yang dia mau arah sebenarnya Brahmana ini bahwa Buddha dikatakan katanya tidak membungkuk kepada para Brahmana tua, ya, berdiri untuk mereka atau menawarkan tempat duduk kepada mereka. Artinya Buddha tidak hormat kepada orang-orang tua yang lebih tua dari Buddha, walaupun ya Buddha saat itu masih muda. Nah, sekarang aku juga melihatnya demikian karena mungkin begitu Brahmana ini datang nggak menghormat, ya, nggak memberikan penghormatan dengan berdiri atau menawarkan tempat duduk kepada mereka. Nah, apakah ini berarti ini memang berarti cara Anda memang tidak benar? Buddha katakan bahwa Brahmana di dunia bersama para dewa, para raja kematian dan makhluk-makhluk tertinggi dalam masyarakat ini bersama dengan kaum monastik dan para brahmana, para dewa dan manusia, aku tidak melihat siapapun yang kepadanya aku harus membungkuk berdiri untuknya atau menawarkan tempat duduk. Ya. Jika aku melakukan itu maka kepalanya akan pecah. Di situ. Di sini memang terkesan kalau orang sekilas melihat Buddha sombong sekali, ya kan, mengagung-agungkan dirinya, bahkan memberikan konsekuensinya. Kalau saya melakukan itu, pecah orangnya ini, kepalanya hancur. Tapi Buddha mengatakan apa adanya, karena Buddha punya kualitas. Kualitas itulah yang membuat Buddha menjadi tua. Kualitas batin. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang membedakan, apa yang menyebabkan itu? Nah, inilah poin dari Dhamma itu sendiri. Artinya praktek Buddha yang mengarah kepada kebebasan atau jadi pemurnian batin itu sendiri. Apa? Dikatakan bahwa Gotama yang baik tidak memiliki rasa. Ya, tidak memiliki rasa. Ya, memang ada cara yang dengannya engkau dapat dengan benar mengatakan bahwa aku tidak memiliki rasa. Apa yang cara yang tepat? Jadi orang mungkin berpersepsi, oh dia nggak punya rasa. Ya betul. Anda bilang saya nggak punya rasa, misalnya. Ya Buddha katakan seperti itu. Tapi ada cara yang benar bahwa Anda bilang saya nggak punya rasa. Seperti ini, bahwa karena Buddha telah meninggalkan rasa terhadap bentuk-bentuk, suara-suara, bau-bau, rasa-rasa kecapan, dan sentuhan-sentuhan. Yete Brahmana rupa rasa, sada rasa, ganda rasa, rasa, potaba rasa, te tatagata rasa, pahina, ucina, mula, kala, watu kata, anabawan kata,
ayating anu pada dhamma. Aku telah memotongnya di akar, membuatnya seperti tunggul pohon palem, memberantasnya dan membuatnya tidak dapat muncul kembali di masa depan. Jadi Buddha tidak ada kemelekatan terhadap rasa dari bentuk, rasa dari suara-suara, bau-bau, kecapan, atau rasa masakan, juga sentuhan. Oh, ini enak nih, dipijet enak nih, gitu. Nggak ada kemelekatan terhadap itu semua. Ini masakan enak nih. Oh, misalnya, oh ini rasanya oke. Ini waduh wangi. Buddha terbebas dari kemelekatan terhadap rasa. Ya, makanya Buddha tidak punya rasa. Betul. Tapi rasa yang bagaimana? Rasa yang tidak melekat terhadap rasa-rasa dari semua kesenangan indera. Buddha punya kualitas itu. Nah, Buddha balikin. Apakah yang seperti itu, ya artinya pemikiran yang saya ucapkan yang saya utarakan ke Anda, ini pasti tidak Anda pikirkan. Anda nggak akan berpikir seperti itu. Nah, inilah Dhamma. Inilah kualitas Dhamma yang mengarah ke sana. Ya, jadi tetapi bukan itu yang ada dalam pikiranmu. Buddha balikin. Berikutnya lagi, Buddha Gotama itu tidak memiliki kenikmatan. Nibogo bawang Gotamuti. Ya, betul. Tapi ada cara yang dengannya engkau dapat dengan benar mengatakan bahwa aku tidak memiliki kenikmatan. Apa? Yete Brahmana rupa boga, sada boga, ganda boga, rasa boga, potaba, boga, te tata gata sapahina, ucina mula tala watu kata ana bawang kata ayatik anupa dadama. Aku telah meninggalkan kenikmatan terhadap bentuk-bentuk, suara-suara, bau-bau, rasa-rasa kecapan, sentuhan-sentuhan. Aku telah memotongnya di akar, membuatnya seperti tunggul pohon palem, memberantasnya dan membuatnya tidak dapat muncul kembali di masa depan. Meninggalkan semuanya, kenikmatan, ya kan? Seperti itu. Nah, kita juga sudah mengarah ke sana. Waktu makan aja, cuma pas tadi baca pati sangka yoniso itu kan cara kita untuk mengendalikan di sini ya. Aneh juga, tapi nggak tahu pada saat baca aja ya terkendali, pada saat nyendoknya nggak tahu ya terkendali atau tidak ya. Ya, gitu ya, yang di Cibodas nih misalnya. Ya. Nah, itu yang harus Anda kaji gitu ya. Ya kan? Nah, di sini juga Anda juga yang di rumah pun harus bisa sama. Ya. Ini adalah tujuan Dhamma ya. Ini adalah tujuan Dhamma yang Buddha inginkan. Artinya ini adalah kualitas yang Buddha dapat, yang Buddha hasilkan dari praktek Dhamma itu sendiri. Harus mengarah ke sana. Apalagi kalau Anda memang betul-betul serius mau nibbana sappacaya hotu. Ya. Ya, ini suatu ke sana memang ini ya. Kira-kira. Nah, lalu dikatakan juga Buddha Gotama itu mengajarkan tidak berbuat, dikatakan. Akirya wado bawang Gotamoti. Ya, ada cara yang dengannya engkau dapat dengan benar mengatakan bahwa aku mengajarkan tidak berbuat, dikatakan. Apa? Bagaimana? Ya.
Ahanhi Brahmana akhiri yang wadami kaya duca ritasa waci duca ritasa mano duca ritasa. Karena aku mengajarkan tidak berbuat perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan dan pikiran. Nah, saya mengajarkan tidak berbuat berbagai jenis perbuatan buruk dan tidak bermanfaat. Aneka wihitanang papa kanang aku salanang damang akhiriang wadami. Aku mengajarkan tidak berbuat berbagai jenis perbuatan buruk dan tidak bermanfaat, baik melalui pikiran, baik melalui ucapan, juga melalui jasmani. Ya, ini yang Buddha ajarkan. Ini kualitas Buddha. Ya, Buddha tidak berbuat, mengajarkan tidak berbuat. Ya, tidak berbuat perbuatan buruk yang tidak bermanfaat melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Inilah praktek Dhamma. Tujuan dari praktek Dhamma. Ya, harus kita ingat. Harus kita ingat, inilah caranya supaya kita sinkron nih kenibanan. Kita harus kaji, kita harus koreksi semuanya ya, supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekali lagi, bagi praktisi Dhamma itu sendiri, bagi Anda, bagi kita yang memang mau terbebas dari penderitaan. Aku mengajarkan tidak berbuat berbagai jenis perbuatan buruk dan tidak bermanfaat. Aku mengajarkan tidak berbuat perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Ya, ini yang dibilang sabapapasa akaranam. Nah, ini terjemahannya, ini elaborasinya. Sabapapasa akaranam dari yang tadi itu. Tidak melekat terhadap semua rasa kesenangan indera, ya kan? Juga tidak melakukan perbuatan yang buruk melalui jasmani, ucapan, dan juga pikiran, dan berbagai perbuatan jenis perbuatan buruk dan tidak bermanfaat. Artinya di sini yang berhubungan dengan penambahan kilesa semuanya tidak dilakukan. Ini ciri dari Dhamma. Ciri dari Dhamma yang akan mengarah pada pembebasan. Makanya Bante selalu katakan, minimal saat ini kita mesti terkendali. Saat ini kita bangun fondasi saat ini. Di masa lalu kita udah banyak kilesa. Di masa depan juga kita punya potensi kilesa. Ya kan? Tapi saat ini kita bangun fondasinya. Minimal kita terkendali. Nah, oke. Lalu dikatakan lagi, Buddha Gotama yang baik ada seorang yang nihilis katanya. Uceda wado bahang gotamoti. Ya, betul. Tapi dengan ada cara yang dengannya engkau dapat benar mengatakan bahwa aku seorang nihilis. Aku mengajarkan pemusnahan keinginan indria, kebencian dan kebodohan. Ahanhi brahmana ucedang wadami ragasa dosasa mohasa. Nah, ini semuanya dielaborasi atau dijelaskan dalam sudut pandang yang berbeda. Karena mungkin orang akan berpikir Dhamma mengajarkan tidak terlahir lagi, ya kan, tanpa kematian. Jadi kemana lagi? Gak ada. Ini dianggap seperti nihil, tidak menjadi lagi. Tapi tidak ke sana. Ya, saya mengajarkan nihilisme, tapi apa yang dinihilkan adalah mengajarkan pemusnahan kesenangan indera. Ucedang wadami ragasa.
Ragasa ini berhubungan sinonimnya dengan loba. Dosasa, kebencian. Aku mengajarkan pemusnahan dari kebencian. Dan mohasa, dan kebodohan. Ya, dan kebodohan. Ucedang wadami ragasa dosasa mohasa. Dan aku mengajarkan pemusnahan berbagai jenis kualitas buruk dan tidak bermanfaat. Aneka wihitanang papa kanang aku salanang damanang ucedang wadami. Jadi bukan cuma sekedar raga dosa dan moha saja atau loba dosa moha, tapi anak turunannya juga yang harus dimusnahkan. Iri hati, dengki, ya kan, biapada itu, ill will, terus juga kesombongan, ya kan, kesombongan, terus loba mana, loba gitu, loba diti pandangan salah, dosa-dosa isa, dosa macaria, pelit, kikir, juga yang lain-lainnya, ya kan, iri hati, cemburu, dan juga serakah, apapun yang turunannya itu ada di dalam salah satu sutta dalam Majjhima Nikaya, ya, 16 kekotoran batinnya. Aku mengajarkan pemusnahan berbagai jenis kualitas buruk dan tidak bermanfaat. Nah, ini ajarannya. Ya. Lalu juga dikatakan, Gotama yang baik menjijikan. Dikatakan seperti itu. Ya, betul dikatakan. Saya memang ada cara yang dengannya engkau dapat dengan benar mengatakan bahwa aku menjijikan. Ati kuesa brahmana pariyayo yenamang pariyayena sama wadamano wadeya jeguci samano gotamoti. Nah, apa? Karena dikatakan ahan hi brahmana jigu cami kaya ducaritena waci ducaritena mano ducatirena. Ini luar biasa nih Buddha. Konsisten sekali. Aku jijik terhadap perbuatan buruk melalui jasmani, jijik terhadap perbuatan buruk melalui ucapan, dan juga jijik terhadap perbuatan buruk melalui pikiran. Kadang kan kita biarin aja deh. Kalau kita ya, ya asik lagi mikirnya gitu, tanggung. Malah dicari-cari. Buddha biarkan. Jiguci kaya ducari tena, waci duca tirena, duca ya saya waci duca ritena, mano duca ritena. Aku jijik terhadap perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Sekali lagi, sabwa papasa akaran. Ya, dikatakan di sini ya. Jadi, dan juga aku jijik terhadap berbagai kualitas buruk dan tidak bermanfaat. Aneka wihitanang, papakanang, aku salanang, damanang, sama patia jigucang. Nah, ini bisa kita jadi note. Ya, sesungguhnya inilah pesan damanya Buddha. Sekali lagi, kita yang muridnya Buddha harus bisa menerjemahkan ini dengan baik. Makanya satu kata Buddha itu sakti sekali. Apa madena sampadeta. Berjuanglah dengan penuh kesadaran. Jadi nggak cuma sekadar berbuat baik saja, ya. Fokus Anda untuk mendapatkan sesuatu, tapi pun Anda harus mengendalikan sesuatu. Minimal inner internal Anda dan juga eksternal ini. Ya. Sekali lagi, kalau Anda misalnya serius, kalau Anda memang mau misalnya terbebas dari penderitaan, ya,
Ini harus Anda perhatikan dengan baik. Dan aku jijik terhadap berbagai kualitas buruk dan tidak bermanfaat. Lalu juga dikatakan, Gotama yang baik adalah seorang pembasmi. Wenayiko bawang gotamoti. Wenayiko bawang gotamoti. Apa? Ya, bagaimana yang dibilang sebagai pembasmi ini? Karena aku ahanhi brahmana winayaya damang desemi ragasa dosasa mohasa. Karena aku mengajarkan pembasmian keinginan indera, kebencian dan kebodohan. Karena aku mengajarkan pembasmian keinginan indera, kebencian dan kebodohan. Artinya, ya, lupa ragasa dosasa mohasa. Desemi ragasa dosasa mohasa. Pembasmian keinginan indera atau loba, keserakahan, kebencian dan kebodohan. Dan aku mengajarkan pembasmian berbagai jenis kualitas buruk dan tidak bermanfaat. Aneka wihi tanang papakanang aku salanang damanang winayaya damang desemi. Sekali lagi. Ini yang lain bilang sabab papasa akaranang, jangan berbuat jahat. Nah, Gotama yang baik dikatakan seorang yang keras. Tapasi bawang gotamoti. Nah, apa nih yang dibilang keras? Apa orangnya auban? Apa orangnya kekeh? Nah, keras ini bagaimana nih? Nah, kerasnya kita mungkin akan berbeda dengan sudut pandangnya Buddha. Memang berbeda. Ya, ada cara yang dengannya engkau dapat dengan benar mengatakan bahwa aku adalah seorang yang keras. Karena tapan nilai dame wadami. Kaya ducaritang waci ducaritang mano ducaritang. Karena aku mengatakan bahwa kualitas-kualitas yang buruk dan tidak bermanfaat, perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan dan pikiran harus didisiplinkan. Harus didisiplinkan. Papake aku sale dame wadami. Tapaniyahang. Tapaniyahang. Artinya ini didisiplinkan. Tapaniyahang. Kata-kata tapaniyahang ini. Didisiplinkan. Dan Yasako Brahmana tapania papaka aku salah dama pahina ucina mula tala watu kata ana bawang kata ayating anu pada dama tamahang tapasiti wadami. Seorang yang telah meninggalkannya, memotongnya di akar, membuatnya seperti tunggul pohon, memberantasnya dan membuatnya tidak dapat muncul kembali ke masa depan, seorang demikian aku sebut yang keras. Artinya di sini kerasnya terhadap kekotoran batin, kerasnya terhadap keinginan indera, kerasnya terhadap perbuatan-perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan dan pikiran yang harus didisiplinkan. Kerasnya ke diri sendiri, kepada kekotoran batin atau kilesa itu sendiri. Itu yang dibilang keras. Nah, ini yang ciri dari dhamma itu sendiri. Ya, dan tidak kembali lagi di masa depan. Tidak dapat muncul, membuatnya tidak dapat muncul dan kembali di masa depan. Ini yang dibilang sebagai keras. Nah, sekarang aku telah meninggalkan kualitas-kualitas buruk dan tidak bermanfaat yang harus didisiplinkan. Aku telah memotongnya di akar, membuatnya seperti tunggul pohon palem, memberantasnya dan membuatnya tidak dapat muncul kembali di masa depan. Ya. Nah, satu lagi kualitas berikutnya. Gotama yang baik adalah penganut aborsi. Ya. Bagaimana aku dibilang sebagai penganut aborsi dengan supaya Anda punya pemahaman yang benar? Ya, dikatakan bahwa
Karena seseorang yang telah meninggalkan segala konsepsi atau kelahiran di masa depan di dalam di dalam rahim, kelahiran kembali apapun dalam kehidupan masa depan yang telah memotongnya di akar, membuatnya seperti tunggu pohon, memberantasnya dan membuatnya tidak dapat muncul kembali di masa depan. Seorang demikian aku sebut seorang penganut aborsi. Artinya tidak ada kelahiran lagi di masa yang akan datang, gitu. Inilah yang dibilang aborsi, bukannya aborsi ngegugulin anak gitu ya di kandungannya setelah perbuatan yang tidak tercela, yang tercela gitu, pelanggaran sila, bukan. Tapi tidak dilahirkan lagi di masa yang akan datang, tidak ada kelahiran di dalam lahir atau kelahiran apapun. Ini yang dibilang penganut aborsi, meninggalkan semua. Sekarang aku telah meninggalkan segala konsepsi masa depan di dalam rahim, kelahiran kembali apapun di masa depan, aku telah memotongnya di akar, membuatnya seperti tunggul pohon, memberantasnya dan tidak membuatnya muncul kembali di masa depan. Kira-kira seperti itu. Ini adalah kualitas dhamma. Ini adalah tujuan dhamma. Ini adalah tujuan praktek dhamma. Ini yang Buddha katakan sabapapasa akarana kusala upasampada sacito paryadapanam etam Buddha nasasana. Jangan berbuat jahat, ya, banyak berbuat baik. Ya, sucikan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Inilah terjemahannya, inilah elaborasinya. Anda bisa menyambungkan ke sana. Gitu. Kita harus mengarah ke sana, apalagi sebagai praktisi dhamma. Ya. Apapun perbuatan baik kita, apapun kebajikan kita harus ingat tujuan ini gitu ya. Ya. Ini akan sejalan dengan dhamma itu sendiri. Kita harus betul-betul kaji lagi bagaimana praktek dhamma kita itu sendiri. Nah, makanya apamadena sampadeta itu maksudnya seperti itu. Lagi, nggak ada masalah. Kita harus memulai itu supaya kita bisa mengerti, ya kan? Supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dalam praktek dhamma itu sendiri. Nah, kalau kita inginkan misalnya pencapaian nibbana, tapi kita nggak mengerti tujuan ke nibbana itu bagaimana, outputnya apa, goalnya apa, kita hanya ya lakukan saja. Kita nggak ngerti esensinya, pada akhirnya kita akan bergerak tidak sejalan dengan tujuan dhamma itu sendiri. Ya. Inilah yang tadi Bante sebutkan adalah kualitas-kualitas yang Buddha hasilkan dari praktek dhamma itu sendiri, dan Buddha pun mengharapkan, Buddha pun menginginkan ini kepada murid-muridnya, kepada kita khususnya saat ini untuk praktek dhamma mengarah ke sana. Semua. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Buddha mengajarkan semua dan juga mengajarkan definisinya, mengajarkan uraiannya dan juga caranya bagaimana untuk berhasil ke sana. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Itulah yang sambungannya ya. Bagaimana kalau kita bisa melakukan sesuatu yang kita harapkan, berarti kita harus mengarahkan sesuai dengan tujuan kita. Dengan begitu kita akan bisa mendapatkan kesan. Kalau tidak, berarti Anda harus revisi tujuan Anda. Artinya Anda harus tambah pengetahuan terhadap tujuan Anda itu sendiri. Misalnya, sekali lagi, Anda ya mau mencapai nibbana. Idame punya nibbana sapajayotu. Maka ini dari awal, udah sering kali Bante katakan,
Kalau Anda mau mencapai nibbana, Anda harus bisa membreakdown. Anda harus bisa menerjemahkan dengan baik pengertian nibbana itu bagaimana. Lalu Anda harus bergerak mengarahkan apa yang Anda lakukan supaya selaras lah, supaya sinkron lah dengan tujuan nibbana itu sendiri. Apapun kondisinya, apapun kebajikannya, apapun perbuatannya, melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan jasmani Anda harus arahkan ke sana. Anda harus pautkan ke sana. Ya, memang sekali lagi kita tidak bisa langsung. Jangan perfeksionis. Nobody perfect saat ini sekali lagi. Nggak bisa langsung. Kalau langsung Anda bisa sakit kepala, bisa stres, ya, bertahap. Ya, proses ini proses bisa panjang, bisa pendek, bisa cepat, bisa lambat, tergantung kapasitas kita masing-masing. Jangan paksa, sesuaikan dengan kondisi kita. Sekali lagi, mulailah dari mana Anda berada, tapi mengarah ke sana. Lagi, konsisten ke sana sekali lagi. Dan maksimalkan kesempatan kita. Makanya terus revisi tujuan Anda, lalu lihat apakah tujuan yang Anda inginkan dari praktek Dhamma ini apakah sesuai. Apakah perbuatan Anda yang Anda lakukan, kebajikan apapun yang Anda lakukan, apakah sesuai dengan tujuan Anda dalam melakukan kebajikan itu, atau tujuan dari praktek Dhamma. Ini terus kita kaji lagi. Ini sebenarnya lebih kepada ke dalam. Makanya katakan Buddha, kita harus lebih keras ke dalam, supaya kita bisa mendapatkan sesuatu itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya, inilah penerjemahan jangan berbuat jahat dalam berbagai aspek, banyak berbuat baik dalam berbagai aspek, sucikan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Ya, kira-kira demikian. Bantai kepanjangan ceritanya. Ya, tentang ini ya. Inilah Dhamma yang harus kita Dhamma yang harus kita terapkan. Ya, kalau kita memang mau mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi sekali lagi, mau menginginkan sesuatu, mendapatkan sesuatu, harus menggunakan cara-cara yang sesuai untuk mendapatkannya. Bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar beraspirasi, atau bukan hanya sekedar bertekad saja. Anda harus menerapkan, Anda harus mengarahkan, Anda harus memulai kepada hal-hal yang memang mengarah ke sana. Lakukan perbuatan yang memang atau kondisikan hal-hal yang mengarah ke sana. Oke, semoga apa yang Anda cita-citakan di masa yang datang bisa tercapai dengan baik, terbebas dari penderitaan secepatnya. Sadu, sadu, sadu. Ya, inilah Dhamma. Makanya sekali lagi kita beruntung ketemu Buddha yang bisa mengarahkan ajarannya secara konsisten. Kita beruntung ketemu beliau. Masih ketemu walaupun nggak ketemu langsung, tapi bertemu ajaran yang begitu konsisten. Kalau Anda pelajari semua Dhammanya akan mengarah ke sana. Ya. Belajar konsisten.